Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Malandari. Saya berasal dari Prodi D4 Anestesiologi, kelas A, semester 1 dengan NIM 211FI 03005. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pada manusia baik pria maupun wanita memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ-seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria. Ada organ bagian luar, yaitu ada penis dan skrotum. Organ bagian dalam ada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretralis, dan uretra. Nah, inilah gambaran dari organ reproduksi pria. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ bagian luar, yaitu ada penis. Penis terbagi menjadi radix, korpus, dan gland penis, terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang punya jaringan erektil. Ereksi otot penis dipengaruhi beberapa otot. Musculus ischia carpenosus, musculus erector penis. Otot ini menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu koitus atau persetubuhan. Musculus bulbocarpenosus untuk mengeluarkan urin. Penis juga memiliki fungsi untuk ejakulasi, yaitu mengeluarkan sperma melalui uretra. Selama ejakulasi, otot-otot pada kandung kemih akan mengkerut untuk mencegah sperma masuk ke kandung kemih. Kemudian ada skrotum. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak. Skrotum sebelah kiri lebih rendah daripada skrotum sebelah kanan. Skrotum terletak dorsal dari penis dan caudal dari simplipis pubis. Masing-masing skrotum diisi oleh testis, epididymis, dan bagian caudal funiculus spermaticus. Suhu skrotum lebih rendah 3 derajat Celcius daripada suhu tubuh normal. Dalam menjalankan fungsinya, ukuran skrotum dapat berubah-ubah. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengkerut. Sebaliknya, jika suhu tubuh panas, skrotum akan membesar dan kendor. Skrotum terdiri atas 2 lapisan. Testis terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen. Suhu di dalam testis sekitar 35 derajat Celcius. Organ satu ini berbentuk oval seperti telur ayam. Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas. Pembungkus testis terdiri atas fascia spermatica eksterna, lapisan spermatica, fascia spermatica interna. Kemudian fungsi testis membentuk gamit-gamit baru, yaitu spermatoza, dilakukan di tubulus seminiferus, menghasilkan hormon testosteron. Kemudian kita akan membahas tentang epididymis. Epididymis adalah saluran halus yang memiliki panjang 6 cm, terletak di sepanjang atas tepian dan belakang testis. Epididymis terdiri dari kaput, korpus, dan cauda. Dalam sistem reproduksi pria, epididymis berfungsi untuk memindahkan sperma dari testis dan menjadi tempat pematangan sperma itu sendiri. Vesicula seminalis 2 ruangan di antara fundus vesika urinaria dan rektum. Berbentuk piramid, berfungsi menghasilkan zat mukoid, merupakan zat sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Ada vas deferens, merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Kemudian ada ductus ejaculatori berjumlah 2 buah, panjang 2 cm. Ductus ejaculatori menerima sperma dari vas deferens. Ductus seminalis merupakan lanjutan dari kanal epididymis, berfungsi untuk penampung spermatozoa dan alur dari saluran menuju uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari tubuh. Kelenjar bulboretralis merupakan kelenjar yang terdapat di belakang latar pars membranase uretra, memiliki fungsi yang hampir sama dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Kemudian, hormon pada organ reproduksi pria. Hormon perangsang folikel. Kemudian ada luteinizing hormon, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin. Kemudian kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Organ bagian luar yaitu ada pubis, labia majora dan minora, ada klitoris, vestibulum, hymen, polyphisum vagina, glandula vestibularis major. Kemudian ada organ bagian dalam, itu ada vagina, leher rahim, uterus, ovarium, tuba fallopi. Kita akan bahas organ reproduksi bagian luar.
Yang pertama tadi ada hormon pubis, adalah bagian menonjol yang dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit, meliputi daerah yang dipenuhi rambut pada masa pubertas. Kemudian ada labia mayora, merupakan kelanjutan dari hormon veneris, berbentuk lonjong. Panjang labia mayora 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Kemudian ada labia minora, adalah lipatan kulit yang panjang sempit terletak di bagian dalam labia mayora. Nah, kemudian ada klitoris, adalah tonjolan kecil yang berisi jaringan erektil yang sangat sensitif. Organ reproduksi bagian luar, ada vestibulum vagina atau serambi, merupakan celah antara labia minora di belakang glans sklerotis yang di dalamnya terdapat orificium uretra 2 cm. Himen atau selap udara adalah lapisan tipis yang menutupi sebagian liang senggama. Orificium vagina adalah celah yang terdapat di bawah dan di belakang muara uretra. Ukuran orificium vagina bergantung pada himen dan lipatan tepi dalamnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada glandula vestibularis mayor atau Bartolini, terdiri dari 2 bagian melingkar dengan warna merah kekuningan. Masing-masing bulbus vestibula memiliki saluran dengan panjang 2 cm. Kelenjar Bartolin, kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi atau cairan lendir untuk melumasi area misfi. Nah, selanjutnya organ reproduksi bagian dalam, yaitu ada vagina. Fungsinya sebagai jalur penghubung antara serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Selain itu, bagian ini berguna sebagai jalur untuk melahirkan. Saat berhubungan intim, organ ini berguna untuk jalur penetrasi panis sehingga sel sperma dapat masuk dan bertemu dengan sel telur. Serviks atau leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Rahim atau uterus merupakan organ berbentuk seperti buah pil yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yakni estrogen dan progesteron, yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Tuba Fallopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim, mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dan ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Hormon pada wanita ada hormon progesteron, berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon testosteron yang terdapat pada wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon testosteron pada wanita itu untuk mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Kemudian ada luteinizing hormon atau LH pada wanita, bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Kemudian ada follicle stimulating hormon, sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Selanjutnya adalah hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Kemudian ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis dimulai dalam testis, sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga bentuknya menyerupai kecebong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis, organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangannya. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta, namun hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuat sel telur. Namun juga sperma bisa hidup dan bertahan lama di dalam tubuh wanita hingga 5 hari. Sel sperma yang bersifat haploid dibentuk dalam testis yang disebut dengan spermatogenesis. Secara simultan, proses ini memproduksi sperma matang. Nah, langkah-langkah atau prosesnya itu ada spermatogeneum diaktifkan oleh sekresi hormon atau testosteron. Masing-masing spermatogeneum membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing berisi 46 kromosom lengkap. Selanjutnya 2 sel anak yang dihasilkan tersebut masing-masing disebut spermatogeneum yang kembali melakukan pembelahan mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer melakukan meiosis untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder berukuran lebih kecil. Spermatosit sekunder ini masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri atas 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Kedua spermatosit sekunder melakukan mitosis untuk menghasilkan 4 sel lagi yang disebut spermatid. Spermatid kemudian berubah menjadi spermatozoa matang tanpa mengalami pembelahan yang bersifat haploid. Keseluruhan proses spermatogenesis ini menghabiskan waktu sekitar 64 hari. Kemudian ada oogenesis.
Di masa pubertas inilah oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi. Sel telur yang sudah matang tersebut akan dilepaskan oleh induk telur ke saluran telur atau tuba falopi. Jika berhasil dibuai oleh sperma, sel telur akan menetap di tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Bila tidak, sel telur akan dikeluarkan melalui siklus menstruasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.